Ya, selamat pagi dan selamat datang di Kebaktian Youth Online pada tanggal 10 April 2022. Ya teman-teman, di hari yang berbahagia ini kita mau bersama-sama mengucap syukur dan terlebih mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Untuk teman-teman yang ada di rumah maupun ada di sini, mari sama-sama menyiapkan hati kita dan mengambil waktu pribadi saat teduh sejenak. Dipersilakan. Ya, saat teduh selesai, mari teman-teman sama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dan penuh sukacita. Pujian kita yang pertama, bersyukurlah. Haleluya, ku mujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Katakan bersama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku mujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Rekan-rekan remaja pemuda dimanapun kalian berada, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman silakan untuk duduk kembali. Ya teman-teman, pada minggu hari ini kita membahas dan mempelajari suatu tema yang cukup menarik, yaitu hamba yang menderita, yang diambil dari Lukas 19 ayat 28-40. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan tema, mungkin boleh gue mau nanya dulu sama Grace. Grace, menurut lu apa sih seorang hamba itu? Hamba itu seseorang yang udah siap mau melayani banyak orang, untuk satu orang atau banyak orang, yang sudah punya sikap untuk taat, untuk mengasihi orang-orang. Oke, luar biasa. Mungkin kalau Iren, menurut lu atau pemahaman lu, hamba itu apa sih, itu siapa sih? Kalau menurut aku sih hamba itu orang yang mengabdi sama tuannya dan juga
taat sama perintah atau hal yang diminta sama tuannya gitu. Oke, ya teman-teman, dari tema ini kita mau bersama-sama belajar dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Grace. Tapi sebelum itu kita mau bersama-sama masuk ke dalam pengakuan dosa. Di momen ini saya mengundang teman-teman semua untuk bersama-sama mengambil waktu pribadi, waktu doa pribadi, mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Teman-teman disilakan untuk mengambil waktu tersebut. Inilah segala seruan dan doa kami ya Tuhan. Kami mengakui segala kesalahan, segala dosa yang telah kami perbuat. Kami mohon ampun Tuhan dan kami menyesali segala perbuatan kami, dan kami percaya Tuhan telah memberikan pengampunan, memberikan kasih-Mu bagi kami, dan kami percaya kami telah ditebus oleh kuasa-Mu, oleh darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk menanggapi pengakuan dosa, kita percaya bahwa kita telah ditebus. Kita akan sama-sama dengar bacaan berita anugerah kita pada minggu hari ini. Diambil dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, kita percaya bahwa kita telah ditebus dan kita mau masuk bersama ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk, baiklah kita menyanyikan satu pujian ini untuk mengantar kita dalam persiapan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan bersama Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Kita amini bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari teman-teman kita bersama-sama mengangkat pujian ini sekali lagi. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
sucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Dengan sikap berdoa kita sama-sama menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari teman-teman kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan berikan melalui perantaran pelayan firman kami pada hari ini. Dan biarlah kami bisa belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan berkomitmen penuh pada apa yang Engkau telah perintahkan dan firmankan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Oke teman-teman, kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ke 40. Saya juga minta tolong kepada rekan-rekan worship leader dan juga singer untuk membantu saya dalam membacaan Alkitabnya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Tuhan memerlukannya. mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia bergembira dan muji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Aku berkata kepadamu,
Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Ya, selamat pagi rekan-rekan remaja pemuda. Salam kenal sebelumnya. Aku Grace, ya nama panjangnya Grace Victoria, biasa dipanggil Grace. Kita seumuran lah ya kira-kira. Aku lagi praktek di GKI Taman Cibunut dan ya salam kenal buat teman-teman yang belum kenal. Ya teman-teman, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih di antara kita tuh yang nggak suka dipuji? Kita tuh, aduh, udahlah apapun yang aku lakukan biasa aja gitu, nggak usah perlu pujian gitu. Kok rasanya kita semua pengen ya dipuji? Jadi mari kita buktikan statement ini atau gambaran ini dengan teman-teman yang ada di sini ya. Ada 3 orang di sini, aku bakal tanya langsung. Menurut mereka apa sih yang mereka rasakan kalau mereka dipuji? Kita coba satu-satu ya. Hai Ari, boleh ambil mic-nya? Ya. Aku mau tanya nih, kan kamu udah kerja. Apa sih yang kamu rasakan kalau kerjaan kamu tuh dipuji orang lain? Wah ini hasilnya bagus banget gitu. Wah ini nggak ada salahnya gitu. Apa perasaan kamu? Perasaannya tentu senang ya. Senang. Maksudnya, ada yang appreciate. Ada yang appreciate. Ya, what I do gitu. Oke, thank you Ri. Boleh coba Mika kasih ke sebelahnya, kasih ke Grace. Grace ini kan punya kakak atau punya adik di rumah dong? Punya kakak. Punya kakak. Apa perasaan kamu waktu kamu tuh lebih dipuji dibandingkan kakak kamu? Misalkan mama kamu lagi marah nih ke kakak kamu, tuh lihat adik kamu pinter, rajin, kamu mas-masan. Coba apa yang kamu rasakan? Sebenarnya seneng ya, cuma ada nggak teganya, tapi lebih bangga sama diri sendiri. Oke, bangga sama diri sendiri walaupun gak tega karena kakak sendiri dimarahin Iya, gitu. iya. Oke, thank you. Terakhir Iren. Iren nih SMA ya? Iya, Kak. SMA. Kelas 3? Kelas 3 SMA. Apa perasaan kamu kalau soon atau sekarang nih kamu udah keterima di universitas pilihan kamu dengan jurusan yang udah aku incer dari awal gitu? Apa yang kamu rasain? Pasti seneng banget sih, terus bangga juga sama diri sendiri. Bangga sama diri sendiri. Thank you ya teman-teman semua. Jadi teman-teman terbukti ya kalau misalkan kita dipuji, kita dikasih sesuatu yang wow gitu, kita pasti senang gitu. Tapi teman-teman sadar gak sih kadang ketika kita mengakui pujian itu bikin kita sombong loh. Kak, sombong sama mengakui talenta tuh beda loh. Tapi nyatanya gimana sih cara kita ngakuin talenta? Kita menyadari itu talenta kita menyadari itu potensi diri kita. Mungkin teman-teman pernah ada yang bilang gini, selamat ya, kamu sudah lulus dengan predikat yang bagus. Terus dijawab, iya makasih, itu mah hoki aja bisa lulus. Aduh itu mah nilai hoki aja bisa segitu. Terus teman kita jawab, halah gak usah sok merendah untuk meroket. Ya, sering ya teman-teman, gak usah sok merendah untuk meroket. Gak usah kita di mulut tuh maksudnya tuh merendahkan hati, merendahkan diri kita, tapi tujuannya apa? Untuk membanggakan diri sendiri. Tapi teman-teman, yang pasti adalah tidak ada dari kita yang tidak bangga, tidak senang kalau kita dipuji oleh orang lain. Tapi teman-teman, ada pepatah yang mengatakan demikian. Kesalahan yang membuatmu rendah hati jauh lebih baik daripada prestasi yang membuatmu sombong. Berat ya. Kesalahan yang membuatmu rendah hati jauh lebih baik daripada prestasi yang membuatmu sombong. Kok dari statement ini kayaknya orang tuh impossible banget ya buat rendah hati kalau punya prestasi. Justru orang rendah hati dimungkinkan terjadi kalau kita ngaku kesalahan. Tapi sebenarnya ngaku kesalahan itu juga mudah gak sih? Kayaknya kalau ada bisa
kita menciptakan alasan, pasti kita akan mengeluarkan 1001 alasan ya untuk mengelak itu kesalahan. Oh enggak, tadi tuh karena aku tuh grogi gitu. Aduh, aku soalnya kurang tidur, jadi nggak keburu ngerjain tugasnya. Atau kita terlambat ke kantor gitu. Iya tadi macet banget di jalan, padahal kita kesiangan. Dan masih banyak lagi teman-teman. Tapi yang membedakannya adalah ketika kita mengakui kesalahan, kita disebut rendah hati. Sedangkan ketika kita mengakui kecerdasan yang kita punya, kita dibilang sombong. Kan sama-sama mengakui, kok beda ya? Teman-teman, mari kita belajar dari teks kita hari ini dari Injil Lukas yang mengisahkan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem. Pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mencari keledai muda tertambat. Udah keledai, masih muda, tertambat. Wah, kalau teman-teman bayangin itu lemahnya plus 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 ya. Kenapa teman-teman? Karena pada saat itu hewan yang dianggap gagah, dianggap kuat adalah kuda. Maka kita tidak heran kalau setiap perang, kekaisaran atau kerajaan pasti menggunakan kuda untuk berperang. Karena apa? Kuda gesit, tangguh, kuat. Kalau kita bandingkan kuda sama keledai, wah pasti kalah telak itu keledai. Makanya pasti heran dong, kenapa ini? Kok Yesus maunya naik keledai, gak mau naik hewan yang lain, kuda gitu? Dan ternyata teman-teman, ini ada di ayat yang ke-31 kalau kita coba perhatikan bersama. Di ayat yang ke-31, Yesus tuh sudah mempersiapkan jawaban. Nanti kalau ada yang tanya, kalau ini orang yang punya keledai tanya, kenapa kamu ngelepasin keledai itu? Kenapa kamu butuh keledai itu? Ini Tuhan tuh udah feeling ya. Ini orang pasti curiga, kenapa sih aku nyarinya keledai? Maka Yesus menjawab, Tuhan memerlukannya. Dan apakah prediksi Yesus itu tepat? Ya, tepat teman-teman. Di ayat selanjutnya kita melihat, sungguh ditanya. Dan murid-murid menjawab, Yesus memerlukannya. Dan teman-teman, di titik inilah Yesus menunjukkan bagaimana ia bersikap rendah hati. Ia adalah Tuhan. Tapi ia tidak memilih kuda, tetapi ia memilih keledai sebagai simbol lemah lembut dan kerendahan hatinya. Teman-teman, kalau kita ingat ya tadi ya di awal ya saat berinteraksi dengan teman-teman yang tugas di sini, pasti kalau orang dipuji ada sesuatu yang mereka lakukan, ada sebab, ada akibat gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba dipuji tanpa ada yang kita lakukan. Begitu juga dengan kisah kali ini. Apa sih yang membuat Yesus tuh dielu-elukan sampai orang-orang menaruh pakaian mereka ke jalanan untuk bisa dinaiki, untuk bisa dilalui oleh Yesus? Kenapa sih orang sampai mengorbankan pakaian mereka? Wah, kalau kita bayangkan red carpet ya teman-teman, gak sembarangan orang bisa jalan tuh dengan bagus gitu ya di red carpet tanpa sesuatu yang mereka lakukan. Dan apa sih yang Yesus lakukan? Di ayat ke-37 teman-teman, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Wah, jadi di sini jawabannya jelas ya teman-teman. Karena mujizat Yesus. Yesusnya dielu-elukan karena mujizatnya. Mujizatnya apa aja sih? Wah, banyak ya. Kita belajar dari sekolah minggu tuh banyak mujizatnya. Tapi apa yang menjadi titik tolak di ayat ini kita bisa temukan di Injil lainnya dengan kisah yang sama di Injil Yohanes. Di Yohanes 12 ayat 17 sampai 18,
orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya di antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ya teman-teman, jadi titik tolaknya adalah banyak orang melihat, mendengar ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Kita tahu mujizat Yesus yang lain, seperti memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan anak pegawai istana, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman, dengan mujizat yang Yesus lakukan ini, apakah Yesus memegahkan dirinya dengan menunjukkan, aku loh ini yang membuat mujizat ini semua, kalian gak ada yang mungkin bisa kayak aku? Tidak teman-teman, Yesus tidak melakukan demikian. Dan teman-teman, kalau kita baca dengan cermat di ayat ke-37, sebenarnya tuh orang-orang memuji siapa sih? Ternyata mereka mengiringi Yesus sambil bergembira dan memuji Allah. Wah, memuji siapa? Memuji Allah. Bukan Yesus yang mereka puji, bukan Yesus yang mereka sembah, tetapi Allah. Teman-teman, ini menyadarkan kita semua bahwa siapapun diri kita ini, kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah hamba Allah. Tidak mungkin kita melakukan ini dan itu, kita berprestasi ini dan itu, bisa sukses dalam pekerjaan ataupun pendidikan tanpa ada Allah dalam kehidupan kita. Jadi untuk apa kita sombong? Untuk menunjukkan butuh pengakuan? Kayaknya gak perlu teman-teman. Kenapa Kak gak perlu? Di ayat ke-39 sampai 40 dikatakan, jika murid-muridku ini diam maka batu akan berteriak. Teman-teman, ini kita kayak belajar bahasa Indonesia ya tentang majas personifikasi gitu ya. Batu akan berteriak gitu, sesuatu sifat manusia yang diletakkan di benda mati. Jadi apakah batu itu benar-benar akan berteriak? Tentu tidak. Jadi bagaimana ketika kita mau menunjukkan talenta kita, menggunakan dengan cara yang tepat dan dengan penuh kerendahan hati, kita gak perlu tunjukin ke orang. Orang akan lihat. Kalau orang gak ada yang lihat, batu akan berteriak. Dan itu tidak mungkin ada yang terjadi. Rekan-rekan, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Minggu terakhir sebelum Yesus menghadapi kematiannya. Ternyata ada hal lain kenapa Yesus tidak mudah tersanjung ketika banyak orang mengeluh-elukan dia. Jawabannya adalah karena ketika orang-orang itu berteriak Hosana, dipujilah dia, diberkatilah dia, akan berubah menjadi salibkan dia. Dari Hosana yang ditunggu-tunggu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Melalui tema kita hari ini, hamba yang menderita, kita diajak rekan-rekan untuk merasakan pahitnya kehidupan. Hidup itu enggak cuman mulusnya aja. Kita diajak untuk merasakan setiap tantangan dan tetap menjadi hambanya melalui sikap rendah hati. Karena apa? Penderitaan itu kan hal yang sulit untuk dilakukan. Dan rendah hati kalau kita dari tadi perhatikan juga susah untuk dilakukan. Jadi bisakah kita menjadi hamba yang rendah hati? Orang-orang yang memuji kita sekarang ini, menyanjung kita, bisa saja akan memberikan tantangan, akan melumpuhkan jalan kita, akan menghambat kita. Maka dari itu kita tidak bisa puas dengan sekarang. Jangan terbawa oleh perasaan senang sementara. Saya senang Kak bisa keterima di universitas yang saya inginkan. Tapi apakah kehidupan perkuliahan tidak sulit? Apakah kehidupan perkuliahan tidak perlu untuk kita lewati dengan baik?
Saya senang bisa diterima bekerja di kantor yang bagus. Tapi apakah tidak ada tantangan dalam pekerjaan? Pasti ada. Jadi rekan-rekan, siapkah kita sekarang untuk menjadi hambanya yang mau menderita dengan penuh kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh mengingatkan kami melalui teladan-Mu selama Kau hidup Tuhan. Engkau menunjukkan bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati, bagaimana pribadi yang siap untuk menghadapi tantangan, bagaimana Engkau menjadi hamba yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang banyak. Tuhan boleh berkati kami semua, rekan-rekan remaja pemuda GKI Taman Cibunut, dimanapun kami berada. Tuhan yang boleh sertai kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu hadir bersama-sama dengan kami, untuk terus menuntun langkah kami dengan penuh kerendahan hati dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk pokok doa syafaat yang sudah cukup terangkum dari beberapa teman kami, untuk yang sedang dalam masa-masa minggu ujian akan ikut doakan, untuk yang sakit ataupun yang berulang tahun, untuk bangsa dan negara ini di tengah situasi ini, dan semoga biar tetap kondusif, dan juga mungkin untuk adanya persiapan Paskah juga di gereja ini. Ya, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada minggu hari ini kami bisa berkumpul bersama maupun masih secara online. Kami mau bersama-sama bersatu hati ingin berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama untuk teman-teman kami yang sedang berjuang dalam minggu-minggu ujian. Tuhan tolong berkati agar setiap usaha dan jerih payahnya tidak menjadi sia-sia, dan terlebih mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kami juga ingin mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, ataupun masih ada yang berjuang dari jalur seleksi ataupun yang lainnya. Tuhan selalu berkati agar mereka tidak patah semangat, mereka dapat terus melanjutkan hidupnya dan terlebih punya harapan, karena mereka bisa percaya bahwa Tuhan telah menjamin masa depan mereka. Kami juga tidak lupa yang berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang mungkin di tengah situasi yang kurang kondusif. Tuhan tolong berkati agar para pemimpin bangsa bisa memberikan dan mengeluarkan kebijakan yang tentunya berpihak pada rakyat ya Tuhan, dan terlebih kami sebagai rakyat bisa turut juga menaati pemerintah yang ada di atas kami. Kami juga tidak lupa Tuhan yang berdoa untuk segala persiapan menuju Paskah yang sedang disiapkan oleh GKI Taman Cibunut. Tuhan tolong berkati agar melalui perayaan Paskah nanti kami bisa memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami juga Tuhan tidak lupa yang berdoa untuk teman kami yang sakit, yang tidak bisa hadir ataupun yang masih terbaring. Tuhan tolong berkati dan jamah mereka ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada bagi mereka, dan terlebih mereka dapat kuasa pemulihan. Kami juga bersyukur untuk teman kami yang berulang tahun, untuk umur yang baru, dan biarlah di umur yang baru ini mereka bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang, dan juga bisa mempersiapkan masa depannya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya.
Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita akan sama-sama masuk ke dalam persembahan. Kita akan sama-sama dengarkan nats persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Ya teman-teman, sambil saya membacakan nats persembahan, teman-teman bisa men-scan QR code yang sudah tampil di layar melalui QR code ataupun transfer ke rekening BCA GKI Taman Cibunut. Saya akan bacakan nats persembahan kita pada hari ini, 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, untuk teman-teman yang sudah scan QR code, mari kita sama-sama bersatu dalam doa syukur persembahan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, untuk segala pemberian yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki hati yang selalu memberi, dan terlebih kami bisa memiliki sikap peduli pada sesama kami membutuhkan. Dan inilah wujud syukur kami Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat dikelola oleh pihak gereja dengan baik dan bisa disalurkan ke saudara kami yang membutuhkan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya teman-teman, sebelum kita menutup dan mengakhiri kebaktian dan ibadah kita pada minggu hari ini, nah gue mau nanya sedikit nih ke teman-teman yang ada di sini, apa yang didapat dari khotbah yang telah disampaikan oleh Kak Grace tadi? Ya, mungkin Kak Grace boleh bantu dioper. Siapa? Ke Jovi dulu boleh. Oke, ke Jovi. Yang didapatkan dari khotbah hari ini ya, mungkin saya bisa sharing tentang kita semua mungkin punya talenta ya, bentuknya macam-macam, dan mungkin terkadang ada orang yang suka sama talenta kita terus dipuji. Itu sebenarnya satu hal yang bagus karena itu jadi reward buat kita sendiri juga ya. Tapi meskipun kita dipuji, kita tetap harus punya sikap rendah hati, bukan meninggikan kita sendiri, bukan untuk dipuji, tapi untuk memuji nama Tuhan. Dan selain itu, setelah kita dipuji juga, kita tidak merasa bangga, kemudian ingin berhenti atau menjadi lebih lengah gitu ya. Kita harus tetap menjaga sikap hamba yang rendah hati, seperti itu. Oke, baik. Boleh kalau ke Carol, apa yang didapat dari khotbah tadi? Yang aku dapat itu jangan bersikap sombong untuk apa yang kita lakuin. Mungkin itu merupakan kelebihan kita, tapi kita lakuin semuanya itu demi Tuhan, demi memuliakan nama Tuhan, seperti pelayanan gitu, bekerja itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Carol, terima kasih Jovi. Ya, ada satu perumpamaan yang menarik yang disampaikan tadi. Yesus itu tidak memilih kuda, tapi memilih keledai. Kuda pada zaman dulu dilambangkan sebagai lambang kesatria, knight. Tapi Tuhan memilih keledai yang mungkin dianggap sebagai binatang yang kurang dianggap, kurang dipandang. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa Kristus mau memakai simbol-simbol yang tidak diinginkan masyarakat untuk menunjukkan kerendahan hatiannya. Dan mungkin gua akan menutup dari Confucius, suatu quotes menarik, yaitu manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Sekali lagi, manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tapi selalu luar biasa dalam tindakan. Baiklah kita menjadi teman-teman, remaja, pemuda, apapun kita, mahasiswa, yang selalu bisa menunjukkan kerendahan hati dalam tiap kita bicara dan menunjukkan keluar biasaan kita dalam tindakan kita. Kita akan menutup baktian kita pada hari ini dengan mengangkat sebuah pujian, perubahan besar di kehidupanku. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar
Kita akan bersama-sama menyanyikan bait yang kedua, Aku Tobat Kembali ke Jalan Benar. Tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Dan menyanyikan bait yang ketiga, Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Rekan-rekan remaja pemuda dimanapun kita berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah setiap tindakan kita, setiap talenta kita menunjukkan siapa Allah yang kita percayai, bukan siapa diri kita. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, silakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kebaktian ibadah kita pada minggu hari ini, ada beberapa pengumuman yang bisa disampaikan. Ya, yang pertama untuk teman-teman yang mungkin sudah mendapat edaran dari grup, melalui sharing grup atau broadcast yang disebarkan, teman-teman yang tertarik untuk mengikuti workshop dari audio dan visual yang akan dilaksanakan pada akhir April nanti, boleh daftar melalui link pendaftaran yang ada di poster ini, itu bit.ly/AV_GKITC. Nah, diperhatikan mungkin untuk teman-teman, ini ada tulisan bahwa ada biaya deposit. Nah, ini biayanya akan dikembalikan bila teman-teman menghadiri course yang telah teman-teman daftarkan. Ya, mungkin sekian saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.